Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami muliakan segenap jamaah sholat zuhur Masjid Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda atau Masjid UIN Kampus 2. Wabil khusus hadir di tengah-tengah kita Bapak Rektor Prof. Zurkoni, Wakil Rektor Bidang Akademik Prof. Muhammad Nasir, ada pengurus masjid, juga Sekretaris Pak Agus, Ketua Ma'had Al-Jami'ah atau Direktur, Imam Masjid, dan semua mahasiswa sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pada zuhur ini kita dapat melanjutkan kegiatan, yaitu kajian zuhur. Ada yang namanya bahasa taklim, ada yang namanya pengajian, apapun namanya. Yang penting ini dalam rangka mengoptimalkan ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan. Salawat salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan bimbingan kepada kita semuanya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya berbicara bagaimana strategi mengoptimalkan, tentu ini bukan hal yang baru, tapi hal-hal yang sifatnya sudah familiar, sering kita dengar para penceramah atau kita membaca buku literatur dan lain sebagainya. Sebelum ke situ saya ingin menyampaikan bahwa di era digital sekarang ini tantangan terberat ibadah itu adalah medsos. Tantangan terberat ibadah kita itu adalah medsos atau sejenisnya di era digital ini. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau saya ulangi lagi pernah sampaikan juga, ketika khotib di masjid-masjid besar, di belakang itu jarang yang memperhatikan, yang ngegame, yang apa dan lain-lain sebagainya. Ya. Mulai khotib naik sampai turun, bahkan qomat pun itu game belum selesai. Apa isinya? Belum final, masih lanjut aja. Nah, itulah tantangan semuanya. Demikian juga termasuk di bulan suci Ramadan, scroll naik turun, padahal kegiatan semacam itu mohon maaf kurang berarti, itu Prof. Padahal kegiatan itu kurang berarti. Dan itu kita lakukan. Indonesia itu rata-rata 6 jam menggunakan medsos atau HP kita. Dan di antara 6 jam itu mungkin bisa ada yang manfaat atau yang ya ada ilmunya, ada yang juga informasi penting. Ya, tapi apa ya, kita selalu membaca artikel, selalu membaca informasi-informasi yang bagus, dan kadang-kadang tidak penting itu sering kita buka yang cukup menyita waktu. Oleh karena itu para hadirin sekalian, dalam rangka untuk mengoptimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan, setidaknya ada beberapa tips, ada beberapa strategi. Pertama, yaitu meluruskan niat atau selalu niat. Niat itu harus dipasang karena menjadi pondasi dalam setiap ibadah. Ya. Innamal a'malu binniyah. Ada seterusnya panjang hadis itu. Di situ innama menurut orang-orang syariah ada yang mengatakan sihhatun niyah, ada yang mengatakan sihhatul a'mal, ada yang mengatakan kamalul a'mal. Sahnya itu harus dengan niat atau sempurnanya ibadah itu dengan niat. Mengapa puasa itu salah satu syarat sahnya niatnya harus nginap. Jadi malam setiap sholat tarawih
itu kita niat puasa bersama-sama, itu karena wajibnya. Tapi kalau sunnah Senin Kemis atau yang lain-lain boleh di paginya, saya belum sarapan langsung niat puasa, itu boleh. Tapi kalau Ramadan itu harus istilahnya apa? Mabit, nginep dulu niatnya semalam, baru paginya itu menjalankan ibadah puasa. Terus yang kedua, apa fungsi niat itu? Niat itu salah satunya adalah membedakan antara ini ibadah dan adat. Kalau para mahasiswa duhur apa di sini kongko-kongko ngadem bahasa Jawanya sambil dibawa kipas angin, tidak ada niat apa-apa, itu namanya adat, tidak dipahala, tidak mendapatkan pahala. Tapi kalau ke masjid diniati misalkan untuk itikaf dan lain sebagainya, maka itu akan mendapatkan pahala. Disitulah salah satu pondasi setiap amal itu harus dengan niat. Oleh karena itu, meskipun ada pondasi demikian, namun kadang-kadang niat itu berbelok-belok. Kadang-kadang niatnya itu lurus lillahi ta'ala, ya, untuk Allah subhanahu wa ta'ala ibadah. Tapi kadang-kadang terbesit dalam niat itu hal-hal tertentu, kepingin diapresiasi, kepingin dilihat apa dan lain sebagainya. Makanya dalam pepatah Arab, bukan hadis sepertinya ya, tajdidun niyah kullahinin, ya, perbaharui niat pada setiap saat. Mungkin adik-adik mahasiswa dari rumah nawaitu tolabul ilmi, mencari ilmu kuliah, tapi bisa jadi di jalan, tengah jalan ketika ketemu teman, ketemu siapa, niatnya itu terkontaminasi, ya, termasuk kegiatan-kegiatan yang semacam ini, ya. Apalagi di media sosial sekarang, kita apa-apa posting, takbiratul ikram diposting. Bukan itu tidak boleh, untuk syiar iya, tapi yang penting itu niat di dalamnya. Terawih sekali saja itu postingannya kemana-mana, share, grup A, grup B, grup C, grup D, semuanya di share. Padahal sekali itu aja tadarus, sekali itu aja tarawih. Yang biasa tarawih malah apa, tadarus juz awal sampai terakhir itu tidak share. Ya, kita tidak mengatakan share itu niatnya baik untuk syiar, tapi kalau untuk niat-niat yang lain mungkin perlu kita benahi. Oleh karena itu silahkan di share, tapi tetap tajdidun niyah kullahinin, perbaharui niat pada setiap saat, sehingga apa, niat kita itu akan selalu benar terus. Maka optimalisasi ibadah, maka ibadah itu juga akan menjadi optimal. Niatnya benar, ya, niatnya benar. Jadi kalau kita pernah mendapatkan salah satu keterangan, pertama niatnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, yang tertinggi dulu. Nah, kalau yang tertinggi itu sudah niat ke, insya Allah ke bawahnya itu akan dapat. Kalau memang benar niatnya ya dapat apresiasi, kalau niatnya benar ya paling tidak ada ucapan terima kasih dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah niatnya kepingin apresiasi, kepingin dipuji, ya itu saja yang didapatkan, tapi tidak sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat rugi. Ibadah sudah capek, sudah payah, sudah modal dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, strategi untuk mengoptimalkan di bulan suci Ramadan, yaitu dengan cara memperbanyak ibadah. Salah satunya adalah membaca Al-Quran. Intensitas, kualitas dan intensitas membaca Quran itu kesempatan sangat besar di lain bulan yang lain, juga di bulan suci Ramadan. Jadi para jamaah sekalian, adik-adik terutama, dan semuanya yang hadir, sempatkan beberapa saat untuk membaca Al-Quran, entah itu setelah subuh
ya, sebelum aktivitas kampus, sebelum aktivitas belajar, entah itu pada saat tadarus, silahkan dipilih waktunya. Ya. Ada kisah yang cukup inspiratif, tapi kalau dicari sumbernya di mana belum jelas. Yang jelas ini bagus. Jadi ada seseorang parubaya, suatu saat ke masjid tarawih, tidak dikenal oleh banyak orang, terus kemudian ketika imam takbiratul ikram membaca ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, mungkin dia tahu artinya, menangis dengan bacaan imam tersebut. Nah, mengapa demikian? Nah, setelah itu ditanya oleh pengurus sama Pak Agus, sama mas-mas ini ditanya, kok ada orang di sana sendirian ruku merenung sendiri. Ditanya, Pak, ada apa? Bapak sedang baik-baik saja kah? Nah, ya baik-baik saja. Terus Bapak, nah, gini dek, saya itu selama 20 tahun absen, tidak ke masjid, tidak sholat tarawih. Saya sibuk dengan bisnis, saya sibuk urusan politik, saya sibuk urusan jabatan, saya sibuk urusan yang macam-macam, sehingga saya tidak sempat waktunya untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah terus Bapak gimana? Anak saya itu berpesan sebelum meninggal dunia, nah bilangnya, anak saya meninggal kecelakaan, ayah nanti Ramadan depan kita sholat tarawih bersama-sama ya. Nah. Akhirnya Ramadan depan anaknya sudah meninggal duluan, ingat kepada pesan anaknya, hari ini saya mulai lagi masuk langgar, hari ini saya mulai lagi masuk masjid, saya hadir di sini yang selama 20 tahun itu tidak pernah ke masjid karena kesibukan. Loh. Jadi kesadaran itu muncul sangat dalam dari orang-orang yang demikian itu, sehingga apa? Bisa optimal. Ada kita punya imam namanya Imam Asy-Syafi'i. Ya, kalau Imam Asy-Syafi'i bisa menjadi teladan bagi kita semuanya. Di akhir ayat kisahnya, selama Ramadan itu mesti menghatamkan Quran sebanyak 60 kali. Berarti malam sekali juga siang sekali, berarti 60 kali sampai akhir hayatnya. Itu juga demikian, diingatkan oleh murid-muridnya, oleh santri-santrinya, wahai Syekh, engkau sudah dalam kondisi tua, kondisi sakit, ya istirahatlah. Tapi Imam Syafi'i tidak mau istirahat, tetap saja menghafalkan Quran, menghatamkan Quran. Ya, itu di bulan suci Ramadan. Ada kisah juga, ini bukan fiksi, tapi non fiksi. Ya, kita mengenal namanya Kiai Haji Munawir, Krapyak, Yogyakarta. Ya. Beliau itu punya sanad mutawatir pada saat itu sampai sekarang, dan murid-muridnya, santri-santrinya pada saat itu sampai Malaysia, dan sekarang juga menjadi kiblat bagi yang menghafal Quran, termasuk siapa namanya, Ustadz Rifai pernah ke sana, cuman mampir, tidak sampai setoran ke Gus Najib bilangnya. Gus Najib itu putranya Kiai Haji Munawir, menelurkan santri juga di Arwani Kudus yang menjadi salah satu mazhab juga dalam menghafal Al-Quran di Kudus sana itu. Nah, pada akhir hayatnya Kiai Haji Munawir itu riyadhah, tahu riyadhah ya, bahasa santri itu riyadhah, usaha secara batin. Apa usaha secara batinnya? Dengan maksud biar putra putrinya, anak-anaknya, keturunannya, dzurriyyahnya semuanya ahli Quran. Nah, dan terbukti santri-santrinya itu ahli Quran. Mbah Muntaha di mana itu, Kalibeber, Wonosobo, ya, di Iiki,
Salah satu santrinya itu Mbak Muntaha. Saya pada saat wawancara tesis S2 itu umurnya sudah hampir 100 tahun, tapi masih bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Mencari santrinya Kiai Haji Munawir, ketemu satu itu, Kiai Haji Muntawa Kalibeber. Nah, terus kemudian ya termasuk Kiai Arwani dan lain sebagainya. Nah, apa riyadhahnya Kiai Haji Munawir? Yaitu membaca Quran, mengkhatamkan Quran dalam seminggu sekali. Itu ditempuh selama 3 tahun. Terus setiap seminggu pokoknya khatam 3 tahun. 3 tahun itu ya bukan waktu yang singkat ya. Terus berhasil. Kemudian dia beliau tingkatkan lagi membaca Quran, mengkhatamkan Quran dalam sehari semalam, 1 khatam Quran. Kayak apa orang baca sehari semalam itu baca Quran? Bagi kita susah, tapi mungkin yang sekelas Kiai Haji Munawir itu bukan hal yang mustahil. Yang nyemak siapa? Ya sesama hafal Quran. Kalau kita hanya nyemak hilang terus, itu hilang terus. Sehari semalam hafal khatam Quran ditempuh dalam 3 tahun. Kemudian ditingkatkan lagi, setelah itu sudah diwanti-wanti, diingatkan oleh santrinya. Nah, Kiai Haji Munawir itu juga bukan orang nganggur, ya, tetap melayani santri, setoran, hafalan, nama tamu dan lain sebagainya. Tapi masih sempat membaca Quran. Di akhir hayatnya, menurut penuturan santri-santrinya apa? Nah, Kiai Haji Munawir itu membaca Quran dengan bil ghaib tanpa henti-hentinya sampai bibirnya pecah mengeluarkan darah. Itu riyadhahnya, ya, itu riyadhahnya Kiai Haji Munawir. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa pembelajaran bagi kita semuanya? Ya, memang kita bukan Imam Syafi'i, memang kita bukan Kiai Munawir, memang kita bukan siapa-siapa dan lain sebagainya. Namun semangat itu perlu kita ambil, setidaknya ya, menjadi pemicu bagi kita semuanya. Kita semuanya melek mahasiswa UINSI, semuanya rata-rata mampu membaca Quran. Tapi memanfaatkan momen, memanfaatkan waktu untuk membaca Quran itu masih sangat sedikit. Ada pernah saya dapat kisah begini, ada seorang itu yang sibuk sekali. Nah, datanglah kepada seorang syekh, dia konsultasi bahasanya. Ya syekh, ada apa? Saya ini kerja, namun kerjanya itu jarang memenuhi target, lambat terus. Nah, apa solusinya? Ya namanya orang alim, kemudian dia itu bidangnya Quran, nasihatnya menurut kita sederhana, bacalah Quran sebelum kerja. Berontak dia, mana mungkin saya ini harus disiplin, jam 7.30 sudah harus di kantor, harus scan pinjer, nah, jam sekian harus saya di kantor, dan harus ada target tertentu, by target. Kalau enggak dapat target, nanti gaji saya, tunjangan saya akan terkurangi. Ya, bilangnya begitu. Berontak. Ya sudah, kalau begitu ya silakan saja pilih. Nah, terus kemudian ya dengan beberapa penjelasan akhirnya tensinya agak sedikit turun. Oke, kalau begitu saya coba Nah, dicobalah. Sebelum masuk kantor, ya baca Quran beberapa lembar, kemudian baca Quran lagi setiap hari. Nah, dengan demikian ternyata besoknya lagi, beberapa bulan kemudian, silaturahmi kepada syekhnya itu laporkan, alhamdulillah syekh, pekerjaan saya setelah saya membaca Quran itu menjadi lebih lancar, target terpenuhi, kemudian bisa juga melampaui dan lain-lain sebagainya. Bahasa SKP kita itu
di atas ekspektasi gitu ya. Di atas ekspektasi bahasa SKP kita. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu senang sekali kalau misalkan di masjid ini masih ada amaliyah istiqomah pagi membaca waqiah dan yang lain-lain, berzikir dan yang lain. Itulah semangat baik kita semuanya dalam mengisi, mengoptimalkan di bulan suci Ramadan. Belum juga kegiatan yang lain, sedekah ya. Jadi adik-adik sekalian, ya, terutama adik-adik mahasiswa, sedekah itu tidak usah nunggu kaya ya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis-sarra wa dharra, itu ya, fis-sarra wa dharra. Nah, kalau sedekah kita punya uang itu sudah hal biasa, tapi sedekah ketika sangu pas-pasan, itulah yang hebat. Jadi sedekah itu tidak usah nunggu kaya, tidak usah nunggu asetnya banyak, tidak usah nunggu kablingan banyak, tidak usah rezeki mengalir setiap hari, ya infak saja. Insya Allah itu semuanya menjadi bagian dari kita itu menjadi seorang yang baik, dan itu menjadi indikator muttaqin. Indikator muttaqin itu kan spiritual, terus kemudian apalagi akal, memahami wahyu, dan yang ketiga adalah indikatornya adalah kepedulian sosial. Nah, kepedulian sosial itu bagian dari indikator muttaqin. Konteks juga dengan surat dalam Al-Baqarah ayat pertama alif lam mim dan seterusnya, itu kan ada mama yungfikuna, itu ya, mimma yungfikuna. Nah, itu konteks juga dengan itu. Oleh karena itu melalui sedikit share ini mudah-mudahan ada manfaatnya, dan hal ini bukan yang baru, tapi ini adalah hal yang sudah sering disampaikan. Setidaknya menjadi semangat baik kita semuanya. Masih ada waktu 17 hari lagi, ya 18-17 hari lagi, kita ke depan bisa memaksimalkan, mengoptimalkan di bulan suci Ramadan dengan meningkatkan berzikir, baca Quran, sedekah dan lain-lain sebagainya. Demikian, mohon maaf atas kekhilafan dan kesalahannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.